Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema yang ketiga, yaitu makanan sehat. Subtema bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran ke-1. Dalam video ini kita akan belajar mengenai organ pencernaan hewan ruminansia. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan menyimak video tentang organ pencernaan hewan ruminansia, siswa dapat mengemukakan organ pencernaan pada hewan ruminansia dengan benar. Setelah menyimak tayangan video, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan hewan ruminansia dengan rinci. Yang ketiga, setelah menyimak tayangan video, siswa dapat membuat bagan alur pencernaan hewan ruminansia secara tepat. Keempat, setelah menyimak tayangan video, siswa dapat membuat poster yang menunjukkan organ pencernaan hewan ruminansia dengan benar. Anak-anak, sekarang kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah salah satu contoh dari kelompok hewan ruminansia. Ada apa? Sapi, kuda, domba, dan kerbau. Anak-anak, tahukah kalian apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia dikenal juga sebagai hewan memamah biak, yaitu hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan dan mencerna makanan dalam dua fase, yakni menelan makanan lalu dikeluarkan lagi, lalu dikunyah untuk kedua kalinya, lalu ditelan lagi. Beberapa contoh hewan ruminansia antara lain sapi, kerbau, kambing, kuda, dan rusa. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas organ pencernaan hewan ruminansia. Nah, apa saja sih organ pencernaan dari hewan ruminansia? Yang pertama yaitu rongga mulut. Setelah rongga mulut, yaitu yang keduanya adalah lambung. Nah, lambung daripada hewan ruminansia ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah retikulum, yang kedua abomasum, yang ketiga omasum, dan yang keempat adalah rumen. Selain itu adalah usus halus dan anus. Baiklah, yang pertama kita bahas rongga mulut. Dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat 2 organ pencernaan yang mempunyai fungsi penting. Yang pertama yaitu gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Gigi pada sapi atau pada umumnya hewan ruminansia berbeda dengan susunan gigi hewan mamalia lainnya. Gigi seri hewan ruminansia mempunyai bentuk yang sesuai untuk menjepit makanannya, sementara gigi taring tidak berkembang sama sekali. Sedangkan gigi geraham belakang memiliki bentuk datar dan lebar. Yang kedua yaitu lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Jadi, rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Organ yang kedua dari proses pencernaan sapi yaitu
kerongkongan atau disebut juga esofagus. Kalian bisa melihat gambarnya dari gambar kerongkongan sapi. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Jadi, makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini disebabkan karena kerongkongan hewan ruminansia umumnya sangat pendek sekitar 5 cm, tapi mampu melebar untuk menyesuaikan tekstur dan ukuran makanan. Selanjutnya, makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju pada lambung. Nah, lambung pada hewan ruminansia terbagi menjadi dalam 4 bagian. Setiap bagiannya mempunyai fungsi masing-masing. Yuk kita simak. Yang pertama yaitu rumen atau disebut juga perut besar. Adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Jadi di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Bagian perut yang kedua yaitu retikulum. Retikulum ini disebut juga perut jala. Nah, di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Bagian lambung yang ketiga yaitu omasum atau disebut juga perut kita. Nah, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Kemudian makanan akan masuk ke abomasum. Di bagian perut inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Anak-anak, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, kemudian makanan bergerak menuju kepada usus halus. Nah, usus halus seperti yang kalian lihat ya, ada potongan gambar itu usus halus dari hewan sapi. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Jadi, usus halus itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Nah, organ pencernaan dari hewan ruminansia yang terakhir yaitu anus. Fungsinya yaitu mengeluarkan sisa-sisa makanan atau ampas makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Jadi, alur pencernaan pada hewan ruminansia bisa dijelaskan sebagai berikut. Ketika seekor hewan ruminansia memakan rumput, kemudian rumput itu akan dicerna oleh rongga mulut, kemudian melalui esofagus masuk dan didorong ke dalam rumen atau perut besar. Setelah itu dikembalikan lagi ke dalam mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya. Setelah mengalami proses pengunyahan yang kedua kalinya, makanan dikembalikan lagi, didorong lagi oleh esofagus ke perut bagian yang kedua, yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, kemudian makanan didorong kembali ke perut bagian yang ketiga yang berwarna merah ini, yaitu yang disebut dengan perut lambung omasum. Setelah itu, si makanan
dialirkan lagi ke perut bagian yang keempat, yaitu abomasum. Nah, di bagian perut inilah makanan dicerna secara halus sehingga mampu diserap oleh usus-usus halus. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak terserap oleh usus halus ini akan dibuang melalui anus. Nah, begitulah alur dari pencernaan hewan ruminansia. Itulah penjelasan tentang organ pencernaan hewan ruminansia dan fungsinya. Sekarang kalian sudah paham kan bahwa hewan ruminansia mengunyah makanan sebanyak 2 kali sebelum akhirnya makanan berubah menjadi energi bagi tubuhnya. Terima kasih.